saya Raffi. Di video ini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan. Di sini saya akan membawakan 2 poin, yaitu yang pertama adalah faktor penentu dan konsekuensi kepemimpinan etis, dan yang kedua ada teori kepemimpinan etis. Saja yang pertama yaitu faktor penentu dan konsekuensi kepemimpinan etis. 2 poin pertanyaan penelitian yang menarik ini itu adalah alasan adanya perbedaan perilaku etis di antara para pemimpin dan konsekuensi kepemimpinan etis bagi pengikut dan organisasi. Faktor penentu individu dari kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis berhubungan dengan sifat dan kebutuhan pribadi seorang pemimpin. Pemimpinan tidak etis dan kasar lebih mungkin terjadi pada orang yang memiliki kesadaran rendah. Sedangkan pemimpin yang sudah matang secara emosional lebih mungkin untuk menahan keinginan untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengeksploitasi orang lain. Kohlberg tahun 1984 mengusulkan sebuah model yang menggambarkan bagaimana orang berkembang melalui 6 tahap perkembangan moral yang berurutan saat tumbuh dari anak sampai dengan dewasa. Di tiap tahap tersebut berturut-turut orang mengembangkan pemahaman mereka yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan hak asasi. Teori identitas diri. Seorang dengan identitas diri moral yang kuat termotivasi untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai etika dan keyakinan mereka. Kebanyakan orang akan menyesuaikan diri dengan norma sosial walaupun mereka tidak memiliki identitas diri moral yang kuat. Keputusan tentang perilaku moral juga dipengaruhi oleh nilai yang melibatkan konsekuensi perilaku dan kepatuhan terhadap aturan formal, kebijakan hukum, dan praktik tradisional. Identitas moral seseorang biasanya menekankan satu nilai di atas yang lain. Misalnya, jika konsekuensi lebih penting, orang tersebut akan menyukai tindakan yang mungkin menghasilkan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terkena dampak. Namun jika formalisme lebih penting, orang tersebut akan cenderung mematuhi aturan dan kebijakan. Pengaruh situasional pada kepemimpinan etis. Lingkungan yang dinamis, tidak pasti, dan kurangnya regulasi yang kuat dari pemerintah ini dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih beresiko dari seorang pemimpin, dan mungkin terjadi kegiatan ilegal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Follower traits and beliefs adalah aspek lain yang dapat mempengaruhi kepemimpinan yang tidak etis. Lalu konsekuensi dari kepemimpinan etis dan tidak etis. Dalam penelitian tentang kepemimpinan etis, konsekuensi lebih sering dinilai untuk karyawan daripada ukuran kinerja organisasi. Ketika kepercayaan dan komitmen karyawan lebih tinggi juga menghasilkan peningkatan kinerja keuangan bagi organisasi. Sedangkan pengawasan yang kasar atau mungkin tidak etis menghasilkan perilaku kewargaan organisasi yang lebih kecil oleh karyawan, dan juga menghasilkan lebih banyak pembalasan dan agresi terhadap rekan kerja dan organisasi. Kemudian poin kedua yaitu tentang teori kepemimpinan etis. Beberapa teori terkemuka dalam literatur kepemimpinan memiliki penekanan kuat pada kepemimpinan etis. Teori-teori tersebut meliputi kepemimpinan transformasi, kepemimpinan pelayan, kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan spiritual. Nilai-nilai yang ditekankan dalam teori kepemimpinan etis ini ada 7. Yang pertama ada integritas, altruisme, kerendah hatian, pemberdayaan, empati dan penyembuhan, lalu pengembangan diri, dan yang terakhir adalah fairness and justice. Transformasi kepemimpinan. Burns tahun 1908 menggambarkan transformasi kepemimpinan sebagai proses di mana para pemimpin dan pengikut saling meningkatkan ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Ini adalah proses pengaruh antara individu, tetapi juga merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial dan mereformasi institusi. Lalu kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan pelayan di tempat kerja adalah tentang membantu orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan memfasilitasi pengembangan individu,
pemberdayaan dan kerja kolektif yang konsisten dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang pengikut. Pemimpin yang melayani harus memberdayakan pengikut, alih-alih menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi mereka. Lalu, kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual menggambarkan bagaimana pemimpin dapat meningkatkan motivasi intrinsik pengikut dengan menciptakan kondisi yang meningkatkan rasa makna spiritual mereka dalam pekerjaan. Dengan melakukan hal-hal untuk membantu orang memenuhi kebutuhan esensial untuk transendensi dan rasa kekeluargaan di tempat kerja, para pemimpin spiritual ini meningkatkan motivasi intrinsik, kepercayaan diri, dan komitmen organisasi. Lalu ada kepemimpinan otentik. Definisi dari kepemimpinan otentik sendiri bervariasi untuk teori-teori yang berbeda, tetapi semua teori ini menekankan pentingnya konsistensi dalam kata-kata, tindakan, dan nilai-nilai seorang pemimpin. Dalam sebagian besar versi teori, hubungan otentik berarti bahwa perilaku pemimpin konsisten dengan nilai-nilai pemimpin, dan keduanya konsisten dengan nilai